Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fahraini Pratiwi, Stambuk F112222004. Saya merupakan mahasiswi S2 Teknik Sipil Universitas Tadulako. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan sedikit beberapa soal dan jawaban soal yang telah diberikan oleh Bapak dosen mata kuliah Statistik Non-Parametrik. Untuk soal nomor 1, pada file data yang telah diberikan akan diuji apakah ada perbedaan antara tingkat tempat waktu dan terlambat dari tukang kontraktor untuk kehadiran 1 dan kehadiran 2. Apakah hasil uji MC-Nemer untuk 2 sampel tersebut ada yang berhubungan atau yang related? Kemudian untuk jawaban nomor 1, diketahui H0 yaitu tidak ada perbedaan tingkat survei kinerja. Kemudian H1 ada perbedaan antara tingkat tempat waktu dan terlambat dari tukang kontraktor 2 dan tukang kontraktor kehadiran 3. Kemudian menentukan taraf signifikan, diketahui alfa sama dengan 5% atau 0,05. Jika nilai yang diperoleh nilai signifikan lebih besar 0,05, maka H0 ditolak. Jika nilai signifikan yang muncul di bawah 0,05, maka H0 diterima. Kemudian dari hasil analisis SPSS diperoleh nilai yaitu 0,180. Jadi dapat ditarik kesimpulan nilai signifikan sama dengan 0,180 lebih besar daripada taraf signifikan yaitu 0,05. Maka kita berhasil menerima H0 dan H1 ditolak. Bisa disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat tempat waktu dan terlambat dari tukang kontraktor dan tidak terdapat kehadiran yang related atau yang berhubungan. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu pada data yang telah diberikan akan diuji apakah ada perbedaan tingkat tempat waktu dan terlambat dari tukang kontraktor untuk kehadiran 1 dan kehadiran 2 dan kehadiran 3. Apakah hasil dari uji Cohran-Ki untuk 3 sampel kehadiran yang related berhubungan? Kemudian untuk jawaban nomor 2, diketahui H0 tidak ada perbedaan tingkat tempat waktu dan terlambat dari tukang kontraktor kehadiran 2 dan tukang kontraktor kehadiran 3. H1 ada perbedaan antara tingkat tempat waktu dan terlambat dari tukang kehadiran 2 dan tukang kehadiran 3. Menentukan taraf signifikan alfa sama dengan 5% atau 0,05 jika nilai yang diperoleh lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, jika nilai yang diperoleh lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Dari hasil analisis SPSS diperoleh nilai signifikan yaitu 0,00 atau lebih kecil daripada taraf signifikan 0,05. Maka kita berhasil menolak H0 atau H1 diterima. Bisa disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat tempat waktu dan terlambat dari tukang kontraktor kehadiran 2 dan tukang kontraktor kehadiran 3 dan tidak terdapat kehadiran yang related atau yang berhubungan. Kemudian untuk soal nomor 3 yaitu pada data yang telah diberikan akan diuji apakah tingkat survei kinerja dari para tukang yang berjumlah 50 orang dengan tingkat 1 sangat buruk, tingkat 2 buruk, dan tingkat 3 rata-rata, tingkat 4 baik, dan tingkat 5 sangat baik. Proporsinya sama. Harap gunakan uji Kolmogorov Smirnov untuk satu sampel data unrelated. Untuk jawaban nomor 3 diketahui H0 tidak ada perbedaan proporsi tingkat kinerja tukang. H1 ada perbedaan proporsi antara tingkat kinerja tukang. Menentukan taraf signifikan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak. Jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Dari hasil analisis SPSS diperoleh nilai signifikan yaitu 0,437. Artinya nilai signifikan 0,437 lebih besar daripada taraf signifikan 0,05. Maka kita berhasil menerima H0 atau H1 ditolak. Bisa disimpulkan terdapat perbedaan proporsi tingkat kinerja tukang yang signifikan. Kemudian pada soal nomor 4 yaitu data yang telah diberikan ada 50 tukang pada suatu proyek yang disurvei
berbasis asal tukang dan notasi 1 adalah tukang lokal dan notasi 2 adalah tukang non-lokal. Apakah kinerja antara tukang lokal dan non-lokal sama? Harap diuji 2 sampel unrelated yaitu lokal dan non-lokal menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk 2 sampel data yang unrelated. Kemudian untuk jawaban nomor 4, diketahui H0 tidak ada perbedaan kinerja tukang antara tukang lokal dan non-lokal. H1 ada perbedaan kinerja tukang antara tukang lokal dan non-lokal. Menentukan taraf signifikan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Kemudian dari hasil analisis SPSS diperoleh nilai signifikan sama dengan 0,585 yang berarti nilai signifikan 0,585 lebih besar daripada taraf signifikan 0,05. Maka kita berhasil menerima H0 atau H1 ditolak. Bisa disimpulkan terdapat perbedaan kinerja tukang antara tukang lokal dan tukang non-lokal. Sekian dan demikian pembahasan soal dan jawaban yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.